Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Baik lagi di video bareng Arinis. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik aja ya di kondisi saat ini. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan kasih kendor ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal ngomongin smartphone layar lipat. Suka duka gue tentang smartphone ini bakal gue ceritain ya teman-teman, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 3. Dan mungkin sedikit bocoran aja, smartphone ini bisa dibilang smartphone-nya tuh imut ya, elegan, performanya oke, kamera juga boleh juga, tapi sedikit catatan untuk bagian baterainya. Loh, emang kenapa kak? Ya udah langsung aja tonton videonya sampai akhir. Definisi smartphone layar lipat yang paling bener ya, yang kayak gini ya teman-teman, itu pada saat kita buka ya doi itu bakal ada di ukuran yang sama seperti smartphone lain pada umumnya, layar seluas 6,7 inch ini ya. Dan gue tuh nggak jarang selalu biarin smartphone-nya dalam keadaan terbuka. Bila mana kalau misalkan gue tuh posisinya lagi nungguin balasan dari seseorang gitu ya, ataupun gue tuh ngerasa bakal gue pegang lagi nih smartphone-nya, jadi gue biarin aja gitu dalam keadaan terbuka kayak gini. Sensasi saat ngenggam smartphone-nya dalam keadaan terbuka kayak gini, itu gue ngerasanya nyaman banget ya. Kenapa? Karena terasanya tipis dan juga masih pede genggam dengan satu tangan seperti ini. Kayak masih tergapai gitu loh teman-teman. Beda lah sama si seri S yang mungkin di tangan cewek tuh kayak meni lebar gitu. Nah, layarnya tuh gue lipat ketika gue tuh mau cabut OTW kemana gitu ya. Dan tentu pada saat gue lipat itu ini yang rasa bener-bener paling kece. Kenapa? Kita tuh bisa naruh smartphone ini di tas yang mungil gitu, jadi nggak repot lagi. Kebetulan tasnya nggak dibawa. Pokoknya ini simple banget ya dengan ukuran yang compact kayak gini. Ngomong-ngomong, teknologi layar lipatnya sendiri tuh emang nggak sesolid Galaxy Z Fold yang sebelumnya kita cobain ya. Di hati kecil gue tuh kayak tetap agak rasa khawatir gitu loh teman-teman saat buka tutup si smartphone ya. Ya walau begitu doi itu infonya bakal tahan hingga 200.000 kali buka tutup. Dan bagian asal ini juga berlapis aluminium armor gitu ya, yang diklaim tuh tahan goresan. Dan oh ya, satu lagi sebagai informasi aja, smartphone ini tentunya bakal dapetin garansi premier gitu ya, yang so spesial lah untuk penanganannya. Nah teman-teman tahu gak sih enaknya pakai smartphone layar lipat tuh apaan? Ya tentu bisa gaya lah sis bro, bisa jadi pusat perhatian gitu ya di temen nongkrong kalian. Tapi nggak gitu juga sih. Di kondisi tertentu ngemudahin kita banget sih. Contohnya tuh pada saat kita tuh mau video callan gitu ya bareng si doi misalkan gitu ya, tinggal taruh aja di permukaan datar, udah deh, dia tinggal nyambi ngerjain apa ya bisa aja gitu. Hal itu pun juga berlaku pada saat untuk kebutuhan nonton, ngambil foto, ataupun merekam video yang nggak perlu repot lagi nyari sandaran hati. Nyari ganjelan maksudnya guys, itu nggak perlu lagi, tinggal tekuk aja, taruh dan udah selesai. Nice. Ngomongin layar lipatnya ini pasti dari teman-teman tuh penasaran sih ya, itu lipatannya berasa nggak sih kak? Dilihat dari secara sepintas ya hampir nyaru gitu ya teman-teman tekukannya. Ya kalau diraba bakal beda cerita sih. Cukup terasa memang jeglukannya, terasanya tuh pada saat kita scrolling ataupun editing video pendek gitu ya, yang emang mengharuskan kalian tuh bermain di posisi tengah layarnya. Itu bakal kerasa jegluk gitu ya. Dan ini bagi gue sih nggak begitu mengganggu ya guys, tinggal disesuaikan aja dengan kebiasaan kita. Terlepas dari lipatannya, keluaran warnanya itu ya udah ciri khas daripada layar Super AMOLED 2X nya Samsung ya, yang selalu manjain mata banget gitu warnanya. Mengawas scrolling juga makin lebih asik ya dengan refresh rate dikasih di 120 Hz. Buat layar cover ini udah lebih luas ya daripada generasi sebelumnya, yaitu seluas 1,9 inch. Dan gue suka, kecil-kecil ini layar berguna juga loh. Buat sekedar ngecek notifikasi itu udah lebih dari cukup lah ya. Paling nggak kita tuh bisa ngintip beberapa chat dari seseorang gitu ya, dan abis itu malas balas ya nggak masalah, tinggal diintip aja dari sini, bisa. Nah singkat catatan aja untuk AOD di layar cover ini tuh kadang suka agak delay gitu ya teman-teman, pun kita tuh udah double tap 2 kali. Sisanya gue suka sih dikasih template yang unyu-unyu ya, bisa di custom juga buat ganti wallpaper kita ataupun tampang si doi. Dan tentu layar keduanya ini juga berfungsi banget untuk preview foto gitu ya, pada saat kita mau selfie gitu menggunakan kamera utamanya. Buat performanya ini tuh emang udah gahar banget sih, dikasih RAM itu 8GB, ROM-nya itu ada 128, ada yang 256 sesuai dengan selera kalian. CPU menggunakan CPU Snapdragon 888. Wah, ada situ so gahar juga ya guys untuk bagian speknya. Tapi pada kenyataannya gue tuh nggak install game aneh-aneh sih, kayak eman-eman aja gitu ya smartphone lipat untuk game. Jadi dalam penggunaannya itu ya benar-benar untuk kebutuhan kerjaan, dari mulai balas email, chat, ngetik script, sedikit editing video pendek, dan juga sosmed ya, yang so far sih aman untuk multitaskingnya. Loh, emang kenapa nggak dipakai untuk kebutuhan main game kak? Pertama, ini tuh smartphone-nya mungil dengan baterai 3300 mAh, jadi tuh nggak gede-gede banget gitu loh teman-teman baterainya.
Buat kalian udah pakai iOS pasti tahu lah ya, rasanya tuh 11-12 gitu loh untuk urusan baterainya. Kayak was-was takut kehabisan di jalan gitu. Sesekali main game sih oke ya, tapi untuk nge-game berlama-lama itu ya bakal beda jurusan lah ya hitungannya. Bukan soal performanya sih, tapi ke baterainya yang munggil 3300 mAh ini. Sempet tanya juga ke orang Samsung kenapa baterainya itu cuma 3300 mAh, tapi dikatanya tuh emang sudah hasil daripada riset dari pengguna Z Flip sebelumnya yang dirasa cukup dengan 3300 mAh. Ya mungkin kedepannya bisa jadi pertimbangan lah buat ngasih baterai yang lebih besar. Dan sebagai referensi aja, dari penggunaan santai gue tuh terhubung ke internet bisa tembus di angka 13 jam dengan SOT hampir 5 jam. Wah, cukup irit ya. Tapi bila kebutuhan itu menggunakan paket data dan penggunaan kalian tuh cukup intens ya, baterainya tuh bertahan di 8 jam dengan SOT 3 jam 48 menit. Dari situ rasanya cukup was-was ya saat bawa smartphone ini mobile tanpa bawa powerbank ataupun chargeran. Itu kayak ngeri aja gitu tiba-tiba di jalan wafat smartphone ya. Dan terakhir untuk urusan bagian kameranya, si Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini tuh emang kameranya nggak segahar, nggak seheboh Samsung Galaxy S series pada umumnya ya. Tapi kita tuh dikasih lensa yang bisa dibilang cukup aman nih, dari mulai 12 megapiksel sebagai kamera utama dan 12 megapiksel lagi sebagai ultrawide. Untuk bagian kamera depan sendiri sebesar 10 megapiksel. Buat hasil fotonya, meski itu bukan kamera yang diunggulin, tapi untuk kebutuhannya tuh udah lebih dari cukup nih bagian kameranya. Warna yang dihasilin terbilangnya ciri khas daripada kamera flagshipnya Samsung ya, yang saturasi warnanya terbilangnya oke, yang instan banget buat pameran di-upload di sosial media. Nah, buat teman-teman yang kemarin salah fokus sama video di IG stories gue sebelumnya gitu ya, itu ya direkam menggunakan Galaxy Z Flip 3 5G ini. Terbilangnya kok smooth ya kak? Ya begitulah hasil videonya. Cakep kan? Nyobain kamera belakangnya Z Flip 3, masih terkena aman Z Fold aja. Ini settingannya di 4K 30 fps, padahal juga bisa di 4K 60 fps. Dan inilah hasil videonya sambil jalan bisa. Tempatnya enak banget ya. Akhirnya liburan juga, coba teman-teman. Setelah sekian lama. Ini juga kita bisa ubah ke ultrawide ya. Bisa juga ke yang ini. Di cahayaan terik, dan ini sih enak banget melihatnya warnanya ya. Apalagi dia punya layar kan vivid gitu. Burung apa ya teh? Ya udah. Sebenarnya itu tes daripada kamera belakangnya Samsung Galaxy Z Flip. Contoh rekaman kamera depannya Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Ini rekaman kamera depannya bisa juga di 4K 30 apa 60 gitu ya. Nanti saya kasih notes sini, cuman ini gue settingnya di 4K 30 fps. Jadi resolusinya tetap gede dan juga kestabilannya kayak gini. Suara teman-teman bisa boleh aja komentar kayak gimana menurutnya ya. Oh ya, yang baru juga tuh adanya mode auto framing gitu ya. Ini memungkinkan itu bakal nyesuaiin kita tetap dalam frame pada saat rekaman video. Nice. Sip, gimana untuk hasil kameranya? Bisa banget teman-teman tulis aja di kolom komentar pendapatnya tuh kayak gimana. Nah, ngomong-ngomong soal fitur lainnya yang paling bikin gue tuh nggak masuk akal, ini smartphone lipat itu sudah bersertifikat IPX8, dimana dia tuh bakal tahan air gitu ya, hingga 1,5 meter kedalaman selama 30 menit. Suara speakernya juga terbilangnya ini oke banget ya guys, menggelegar gitu dengan suara stereonya. Dan buat teman-teman yang mungkin nanya ada NFC apa enggak, pastinya ada, cuman NFC itu letaknya di bagian bawah gitu ya teman-teman. Dan untuk kali pertama gue juga agak bingung sih, biasanya kan di bagian kamera sini gitu ya, kok di bagian bawah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngisi e-money ataupun flash itu ya nggak usah bingung, tinggal ditempel aja di bagian sininya. Oke guys, jadi segitu dulu aja untuk curhatan gue soal smartphone lipat dari Samsung Galaxy Z Flip 3 5G ini. Semoga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen beli apa enggak nih HP-nya nih. Ini sih smartphone yang menarik banget sih, selain unik bisa dilipat, performanya oke, fiturnya juga beragam, di harga 15 jutaan gitu. Ini patut banget jadi pertimbangan sih. Tapi itu tadi ya dengan sedikit catatan dari gue untuk bagian baterainya aja. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya.
Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan Satya bilang, see you, bye-bye.